Si 390 menyadari bahwa pemikirannya masih terjebak pada mode sebelumnya. Sebelum Tama muncul, satu-satunya hal yang bisa dilakukan prajurit yang berkorban mati adalah meningkatkan kemampuannya sebanyak mungkin. Menjadi penjaga kavaleri sebanyak mungkin. Setelah menjadi penjaga kavaleri, dia akan memiliki beberapa anak lagi. Untuk memastikan bahwa ada akan menjadi sarjana di antara keturunannya. Dengan cara ini, kita bisa lepas dari kehidupan berkelahi dan membunuh. Namun, situasinya telah berubah sekarang. Anak-anak mereka tidak membutuhkan mereka bekerja keras untuk menjadikan sepertiga dari anak-anak ini menjadi sarjana. Selama mereka bisa bergabung dengan Tama dalam memberantas perkumpulan Black Mamba, semua anak mereka bisa menjadi sarjana sejati. Memikirkan hal ini, si 390 menangis dan berkata, "Terima kasih Tuan atas kebaikan Anda yang besar. Kebaikan Anda sangat luar biasa." Semua prajurit yang berkorban mati tidak akan pernah melupakannya. Tama menepuk pundaknya dan menoleh ke Yoshua dan berkata, "Yoshua, dari front Kataklismik, temukan beberapa tentara wanita dengan pendidikan yang relatif tinggi, dan minta mereka datang ke sini secara teratur untuk memberikan ceramah kepada anak-anak mereka. Putar beberapa video yang memungkinkan mereka memahami dunia, sejarah, dan masa kini dengan cepat." Setelah itu, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ada juga internet. Pasang kabel jaringan, siapkan beberapa komputer. Beritahu anak-anak apa itu internet." Tetapi internet belum siap untuk dipelajari anak-anak itu sendiri. Lagi pula, kita harus berhati-hati bahwa mereka akan secara tidak sengaja membocorkan informasi dan ketahuan. Yoshua berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Tuan Renza, saya akan membuat semua pengaturan." Tama mengangguk ringan dan berkata kepada si 390, "20 menit lagi, turunkan anak-anak dulu. Lalu datang saja ke ruang pertemuan dan mengadakan pertemuan bersama." Si 390 segera berkata dengan hormat, "Baik Tuan." Tama tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi membawa Yoshua dan yang lainnya ke ruang pertemuan terlebih dahulu. Saat ini, langit telah cerah, dan perbekalan yang diangkut oleh kapal ke tambang tembaga tadi malam telah diangkut secara diam-diam sebelum fajar, dan biji tembaga saat ini sedang dimuat di dermaga. Setelah pemuatan selesai, Arthur Handy, Tuan Utusan Khusus, akan tiba saatnya kembali. Tama perlu memuluskan semua tautan dan menyelesaikan semua masalah tersembunyi sebelum itu. Hanya dengan cara ini dia dapat memastikan bahwa Arthur Handy tidak akan terungkap ketika dia tiba di Turki. Adapun bagaimana agar Arthur Handy tidak mengungkapkan petunjuknya, Tama juga punya ide baru sendiri. Di masa lalu, alasan mengapa dia tidak terlalu sering menggunakan petunjuk psikologis adalah karena petunjuk psikologis memiliki kelemahan yang sangat serius. Begitu orang yang dituju dalam keadaan terkendali, perilaku dan reaksinya akan tampak agak lambat. Yang bisa dilihat oleh orang yang cerdas secara sekilas, mana yang salah. Ketika Rika adalah yang paling bahagia sebelumnya, Tama tidak menggunakan petunjuk psikologis padanya, karena alasan inilah. Begitu diberi petunjuk psikologis, Rika pasti bisa tenang. Tapi orangnya juga akan menjadi sangat berbeda dari biasanya, dan kemudian istrinya Alena pasti akan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Situasi Arthur Handy juga sama, bahkan lebih rumit. Alasan utamanya adalah anggota tingkat menengah dan tinggi di Black Mamba ini tidak lemah. Penguasa alam gelap sudah melihat semua arah dan mendengarkan semua arah. Jika Arthur Handy menunjukkan terlalu banyak kelainan, begitu dia tiba di Turki, ketika atasannya kembali, dia pasti akan terlihat. Oleh karena itu, Tama berencana untuk bermain trik. Jadi, dia memanggil Arthur Handy kepadanya dan bertanya, "Arthur Handy,
izinkan saya bertanya, selain kamu dan asistenmu, apakah ada orang dari Turki yang datang ke sini? Tidak. Arthur Handy sambil menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan hormat, saya adalah tuan utusan khusus tetap, terutama yang bertanggung jawab atas jalur ini. Jadi setiap kali saya bertanggung jawab untuk mengantarkan obat-obatan dan perbekalan, orang lain tidak akan ikut dengan saya. Tama bertanya lagi, dan tidak akan ada seorang pun dengan tingkat yang lebih tinggi daripada Anda di sini untuk memeriksa situasinya. Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari pengungkapan manajemen puncak, sikap konsisten organisasi adalah menghubungi satu orang dan satu baris, dan tidak akan mengirim eksekutif lain untuk berpartisipasi. Itu bagus. Tama merasa lebih nyaman di hatinya, dan bertanya kepadanya, selama kamu memberitahu atasanmu bahwa semuanya normal di sini, mereka tidak akan terlalu meragukannya, bukan? Arthur Handy mengangguk dan berkata, normal itu masalahnya. Tetapi saya masih perlu menggabungkan beberapa video pengawasan di sini. Sebelum saya pergi, saya akan mengembalikan hard disk pengawasan kepada mereka. Mereka akan menyalin video di hard disk dan menganalisisnya. Tama bertanya kepadanya, mengapa harus ada seseorang untuk menganalisis? Arthur Handy berkata, harus ada tim keamanan khusus yang bertanggung jawab. Tama menoleh untuk bertanya kepada Yoshua, Yoshua, dapatkah video pengawasan dirusak? Yoshua mengangguk dan berkata, ini terlalu sederhana, tim saya dapat memodifikasi video pengawasan bingkai demi bingkai, dan memastikan pihak lain tidak melihat petunjuk apapun. Oke, Tama sedikit mengangguk, dan menoleh ke Aaron Charles, ambil video sebelum pagi ini. Pemantauan disalin untuk dia ambil, dan pemantauan di belakang. Setelah orang-orang yang melanggar tentara menanganinya, Arthur Handy akan membiarkannya mengambilnya lain kali. Aaron Charles buru-buru berkata, baik tuan. Tama bertanya lagi kepada Arthur Handy, jika kamu memberitahu atasanmu bahwa semuanya normal di sini, dan video pengawasan tidak menunjukkan sesuatu yang abnormal, apakah atasanmu akan menanyakan lebih detail? Tidak. Arthur Handy menggelengkan kepalanya dan berkata, dia memiliki sedikit komunikasi dengan saya, dan dia jarang bertemu satu sama lain. Jika saya mengatakan bahwa semuanya normal, dia akan melaporkan kebenaran kepada otoritas yang lebih tinggi. Arthur Handy lebih lanjut menjelaskan, di dalam clearing society, karena toksisitas yang tinggi di dalam tubuh dan fakta bahwa setiap orang membutuhkan penawar, organisasi tidak pernah memiliki penyimpangan dalam kendalinya atas kita. Jadi organisasi selalu fokus untuk mencegah dunia luar dari membongkar rahasia organisasi. Tapi saya tidak terlalu khawatir tentang pengkhianat yang muncul di Black Mamba. Lagi pula, kehidupan setiap orang ada di tangan Black Mamba, dan tidak ada yang akan melawan Black Mamba. Setelah semua, tidak hanya kehidupan mereka sendiri yang berada di tangan organisasi, tetapi juga kehidupan anggota keluarga mereka. Tama mengangguk, tampaknya Black Mamba sangat percaya diri dengan penawarnya, dan dia tidak berpikir ada orang yang akan dapat memecahkan penawar ini. Memikirkan hal ini, hanya ada satu hal terakhir yang harus dia lakukan, yaitu memberikan saran psikologis baru kepada Arthur Handy. Saran psikologis baru ini lebih kompleks, kuat, dan terampil. Ini akan menjadi kartu trufnya untuk menyelesaikan masalah terakhir. Memikirkan hal ini, dia memanggil Arthur Handy ke kantor, dan ketika hanya ada 2 orang di kantor, dia mengirimkan lebih banyak aura ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Tama menatap Arthur Handy, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Arthur Handy, ingat. Mulai sekarang, selama kamu turun dari perahu dan memasuki ruang lingkup tambang tembaga ini, kamu akan mengingat saya dan bertemu dengan saya. Ingat bahwa saya adalah satu-satunya tuanmu,
Kemudian, kamu tinggal di sini dengan jujur. Setelah orang-orang saya membuat semua persiapan, kamu akan kembali ke kapal barang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu mengerti? Arthur Handy mengangguk tanpa ragu berkata, "Saya mengerti." Tama mengubah topik pembicaraan, dan berkata lagi, "Namun, begitu kamu naik perahu, kamu akan melupakan saya sebagai pribadi untuk sementara. Bahwa saya adalah satu-satunya tuanmu, dan lupa bahwa saya baru saja membantumu. Sugesti psikologismu, dan pikiran bawah sadarmu, kamu hanya perlu sangat percaya pada satu hal, yaitu, kamu telah menyelesaikan semua pekerjaan di tambang tembaga. Dan sangat yakin bahwa semua yang ada di dalam tambang tembaga berjalan dengan baik tanpa ada kelainan. Kecuali untuk poin ini, untuk yang lainnya, kamu mengikuti sifat aslimu. Menjadi tuan utusan khususmu saat kamu harus menjadi tuan utusan khususmu. Berlatih seni bela dirimu saat kamu harus berlatih seni bela diri, bermain dengan temanmu saat kamu harus bermain." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.